Di open di harga 40 juta rupiah. Nih buat teman-teman yang tertarik langsung. Oke, ini buat teman-teman nih yang nyari pick up di Balai Lelang Sun, lagi ada satu pick up nih dengan harga yang cukup lumayan. Kemarin di open di 50 juta, sekarang sudah turun 4 juta rupiah. Oke guys, jadi buat teman-teman nih yang tertarik, salah satu di depan kita mobil 50 jutaan, ada Xenia lagi guys. Ini adalah Xenia X 2016 manual transmission. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun dan kita lagi akan mengikuti proses open house di Balai Lelang Sun nih guys. Jadi di sini ada beberapa unit-unit yang lumayan baru masuk nih guys, dan juga ada beberapa unit-unit yang sudah turun harga. Cuman buat informasi aja teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Sun dan ingin tahu unit update-nya, langsung cek di deskripsi, bisa langsung hubungi Balai Lelang Sun. Dan jangan lupa follow Instagram Douzo21 dan subscribe channel ini biar juga mendapatkan update terbaru dari Douzo21. Oke, ada unit-unit apa aja yang ada di Balai Lelang Sun untuk dilelang hari Kamis nanti, teman-teman ikutin aja terus video gue ini sampai selesai. Oke guys, kita mulai langsung di mobil yang pertama nih. Ada mobil yang terbilang cukup murah sih. Langsung aja ini kita cek. Di depan kita ada Honda Jazz IDSI Automatic Transmission tahun 2005. Dan ini nota pajaknya saya nggak ada. Dengan cek di online, pajak mati di bulan 4 2020 kemarin. Eksteriornya kurang kalau menurut gue, interiornya kusam. Mesinnya terkategori C arah ke D. Di open cukup lumayan nih guys, 40 juta rupiah. Langsung aja kita cek fisiknya. Kalau untuk di bagian eksterior, gua sudah ngelihat di sini warnanya full repaint dan ini kondisinya agak kurang di bagian cat ya, karena ini terkesan catnya ngasal. Lalu di bagian velgnya OEM Honda dan kondisi bannya kurang lebih sudah 20-30%, jadi harus diganti. Untuk di bagian headlamp agak kusam, harus butuh diservis kembali karena sudah menguning seperti ini. Di bagian bodinya ini juga banyak baretan-baretan kasar. Nah, di sisi bagian sebelah kiri mobil ini ada beberapa bagian yang kurang presisi ya guys ya. Kalau misalnya kita lihat dari tulangannya, ini kiri dan kanan agak kurang presisi. Lalu di bagian panel pintu belakang sebelah kiri juga ada sedikit penyok dan kurang presisi dan sangat kusam nih guys. Nah, di bagian seperti ini nih. Nah, ini sudah ada beberapa penyok dan agak sedikit kusam. Kalau kita lihat di bagian belakangnya, nah ini adalah di bagian belakang, di stop lampnya ini masih terkesan cukup ya menurut gua, cuman sudah nggak ada wipernya. Di fogger pastinya untuk kaca belakang. Di bagian bumpernya ini agak kurang apik ya, karena catnya juga kurang, dan sealer tulangan belakangnya ini juga sudah agak keriting, jadi ada indikasi bekas tabrak atau kena di bagian belakang ini guys. Oke, ini adalah di bagian interiornya. Head unitnya sudah double din seperti itu, automatic transmission di sini guys, dan kondisi untuk di bagian dashboard, setir dan juga beberapa lainnya agak sedikit kusam, jadi butuh disalon kembali. Wajar ya, tahun 2005. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Honda Jazz. Di depan kita ada Honda Jazz IDSI Automatic Transmission tahun 2005, warna abu-abu seperti ini dengan eksteriornya C, kalau bilang arah ke D, interiornya juga kusam arah ke D, mesinnya juga C arah ke D karena ada sedikit bunyi ya di bagian mesinnya dan sedikit kasar. Di open di harga 40 juta rupiah. Nih buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Sun nih guys. Nah, ada satu lagi nih mobil inceran dan beberapa yang orang tanya, cuman mobilnya belum datang ke sini dan gua akan hadirkan fotonya. Langsung kita cek aja. Ini adalah Panther Royal LM ya, 2500 cc manual transmission, warna hijau seperti ini nih guys. Kondisinya sepertinya masih serba cukup, tahun 2000, pajak mati di Agustus nanti 2021. Kondisinya masih serba cukup ya, dari bagian eksterior, interior dan juga di bagian mesinnya. Ya, jadi mobil ini masih dipakai, kondisinya masih serba cukup. Nah, ini akan dilelang di Balai Lelang Sun nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Panther Royal atau disebutnya TBR 54 nih guys, ini ada di Balai Lelang Sun, di open di harga 40 jutaan nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik mobil diesel, ini ada Panther TBR 54 atau disebut Royal LM 2500 cc manual transmission warna hijau dengan pajak mati di bulan Agustus 2021. Masih serba oke nih kalau menurut gua. Di open di 40 jutaan ada di Balai Lelang Sun. Buruan aja buat teman-teman hari Kamis nanti, jangan sampai ketinggalan. Ada mobil-mobil menarik di Balai Lelang Sun. Oke, kita lanjut ke mobil berikutnya nih guys.
Oke, yang nanya mobil niaga atau mobil pickup nih di depan kita ada nih guys. Langsung aja kita cek datanya. Ini adalah Chery Futura 1500 cc pickup manual transmission tahun 2014 nih guys. Dengan eksteriornya masih C, interior C, mesin C. Pajak mati di April 2020 kemarin nih sayang nih. Dan di sini di open di 45 juta rupiah. Buat temen-temen nih yang nyari mobil untuk operasional, ini ada mobil pickup. Kondisinya sih di bagian eksterior ada beberapa baretan dan juga sudah mengarat. Untuk di bagian headlamp masih oke, velgnya masih bawaan dari pabrikan ya, kaleng seperti ini. Kondisi ban kurang lebih 20-30%, jadi harus diganti. Nah, ini di bagian belakangnya baknya sudah mengarat seperti ini. Nah, jadi kuncinya di bagian bodi ini harus dicat ulang atau disiram lagi, dan di bagian baknya ini harus dipelingkot dan dicat kembali biar terlihat lebih oke lagi. Tapi kalau untuk kondisi dari segi baknya ini masih terkategori cukup ya untuk niaga nih. Nah, di bagian belakang ini stop lampnya juga sudah ada yang pecah sebelah kirinya. Kalau yang sebelah kanan nih masih terkategori cukup. Dipasangkan N-bar di bagian belakang cuman sudah patah seperti ini, dan juga ada roll barnya ya di bagian baknya. Ini di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini terbilang cukup sih untuk di bagian baknya ya. Dan ini nih ada beberapa baretan-baretan juga yang agak kurang apik. Ini bukannya kurang presisi ya, tapi ada seat belt yang ketahan di sini, jadi pintunya kurang rapat. Oke guys, kita intip nih sedikit di bagian interiornya. Kalau kita lihat di bagian joknya ini sudah sobek ya. Dashboardnya, setirnya ini juga kusam. Di bagian plafonnya juga sudah kusam. Cuman ini wajar ya, karena ini adalah mobil operasional, jadi kondisinya masih begini nih guys. Harus dicuci lagi dan dipoles lagi, bahkan disalon lagi untuk di bagian interior kalau memang mau kondisinya lebih oke lagi. Oke, ini buat teman-teman nih yang nyari pickup di Balai Lelang Sun, lagi ada satu pickup nih dengan harga yang cukup lumayan. Ini adalah Chery Futura pickup 1500 cc manual transmission tahun 2014 nih guys. Eksteriornya kalau gue bilang C, interior C, mesin C, karena ini adalah mobil niaga dan masih layak pakai kalau menurut gue. Pajak mati di bulan April 2020 kemarin, dan sekarang di open di harga 45 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun nih guys. Oke, lanjut berikutnya guys, kita ada mobil yang kemarin masih unsold, sekarang sudah turun harga. Kita langsung cek aja dulu datanya. Ini adalah Grand Livina SV ya guys ya, tipenya ini manual transmission tahun 2011. Nota pajaknya yang nggak ada, dan teman-teman bisa cek di bagian plat nomornya. Eksteriornya C, interior C, mesin C ya menurut Balai Lelang Sun, dan kemarin di open di 50 juta, sekarang sudah turun 4 juta rupiah, jadi 46 juta rupiah. Kita cek aja dulu kondisinya sedikit. Untuk di bagian eksterior nih warna hitam yang agak kusam ya, ada beberapa baretan kasar di bagian bumper. Headlampnya ini sudah menguning seperti ini, bagian velgnya masih OEM dari bawaan Nissan-nya. Kondisi ban masih cukup layak pakai, kurang lebih 30-40% nih guys. Nah, di bagian kap ini ada beberapa bagian penyok-penyok, cuman pernah dikonfirmasi dari Om Wiwit bahwa apronnya masih aman nih guys, jadi harus butuh di repair di bagian kapnya. Untuk di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini masih terasa cukup normal, hanya ada beberapa baretan kasar dan baretan pemakaian di bagian sisinya. Coba nih kita cek di bagian belakang seperti apa. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Grand Livina SV. Stop lamp masih oke nih guys, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Wiper masih ada, spoilernya juga sudah ada, cuman agak sedikit mengusam seperti ini ya guys ya. Nah, cuman kondisinya masih terkategori cukup ya untuk di bagian eksterior. Oke, sedikit guys di bagian interiornya. Joknya trim bawaan pabrik dengan kondisinya agak sedikit kusam, butuh disalon lagi, termasuk di dashboard, door trim, dan juga setir. Plafon agak sedikit kusam, jadi kondisinya masih cukup ya untuk di bagian interior nih. Oke nih teman-teman yang nyari Grand Livina, ada Grand Livina SV di depan kita, manual transmission tahun 2011. Eksteriornya C, sedikit arah ke D ya karena ada beberapa kusam. Interiornya cukup, mesinnya terkategori cukup. Nota pajaknya yang nggak ada, ini jadi PR, dan di open sekarang turun 4 juta deh guys. Jadi 46 juta rupiah untuk Grand Livina SV 2011 manual transmission. Buruan langsung cek di Balai Lelang Sun. Oke guys, lanjut di depan kita nih ada mobil murah nih. Nah, ini ada mobil kecil yang gua bilang masih cukup oke. Langsung aja kita cek, ini adalah Daihatsu Ayla X manual transmission tahun 2014 guys. Sayang nota pajaknya nggak ada, jadi salah satu PR-nya. Eksterior C, interior C, mesinnya di C, di open di 55 juta rupiah. Kita cek aja dulu sekilas untuk di bagian fisiknya. Eksterior sih ada beberapa kusam pemakaian, di bagian headlamp masih oke, fog lamp juga masih terkategori oke, termasuk garnish-garnish chrome-nya. Tapi ini sudah
juga ada beberapa yang kena nih guys, di bagian bempernya kurang presisi dan fendernya juga ada penyok ya di bagian sebelah kanan, dan menyebabkan di bagian nut untuk di fender kanan dan pintu depan kanannya ini kurang sedikit presisi guys. Nah cuman untuk di bagian belakang, untuk di sisi sebelah panel kanannya masih oke. Untuk di velgnya masih OEM dari Daihatsu nya, dan kondisi ban kurang lebih sekitar 40 atau 30%-an. Lanjut di sisi bagian sebelah kirinya ada beberapa baretan kasar yang kita bisa lihat di bagian bumper nih guys. Lalu ada beberapa juga baretan di bagian fendernya juga pemakaian ya, termasuk di bagian sisi panel pintu kiri, belakang, dan depannya. Untuk di bagian sein di mika spionnya nih, mikanya masih oke semua. Ada beberapa noda getah guys, sayang nih di bagian kap nih yang agak susah hilang nih kayaknya nih. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih ada beberapa bekas noda getah yang mungkin dipoles nih, kayaknya agak susah nih guys. Nah, coba kita langsung cek di bagian belakang seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Ayla X nya. Stop lamp masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang dan belum ada wiper ya, tapi sudah ada spoiler di unit ini. Untuk di bagian quarter kirinya ini ada beberapa baretan dan juga di bempernya. Nah ini teman-teman bisa lihat, jadi ini banyak banget baretan-baretan di bagian di bagian eksteriornya, dan di bagian, kita coba cek di bagian sebelah kanannya. Nah ini dia guys, di bagian sebelah kanan dari Ayla X bumper dan juga fendernya ini ada baretan kasar bekas nyerempet, termasuk di bagian panel pintunya. Nah ini dia, ini ada baretan dalam nih guys, jadi ini harus butuh di repair. Lanjut kita cek di bagian interiornya, joknya sudah di retrim lagi seperti ini, warna merah dan putih. Lalu untuk di bagian dashboard masih terkategori oke. Setirnya ini karetnya sudah agak sedikit menipis ya. Lalu di bagian armrestnya door trim ini seperti biasa sudah kusam, dan ini pemakaian ya, wajar ya, jadi kuncinya harus dicat ulang. Nah untuk masalah interior ini kondisi keseluruhan overall nih kondisi sekitaran cukup nih guys. Oke guys, jadi buat teman-teman yang tertarik, salah satu di depan kita mobil 50 jutaan, ada Ayla X manual transmission guys. Di sini yang PR-nya nota pajak yang nggak ada. Ada beberapa bagian PR juga di eksterior ya. Cuman di sini grade-nya eksterior termasuk C, interior C, dan mesinnya terkategori C. Nah ini di open di harga 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek guys di Balai Lelang Sun. Oke lanjut, ada mobil MPV, kita langsung cek aja. Di depan kita ini ada Xenia XE guys. Ini 1300 cc manual transmission tahun 2010. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, cuman nanti kita akan cek lagi. Pajak mati di April 2020 kemarin. Di opennya di 58 juta rupiah. Kita coba cek, ini mobil juga baru masuk di Balai Langsun. Untuk di bagian eksterior nih ada kotor dan kusam ya, ada beberapa baret-baret. Di bagian headlampnya juga ini sudah menguning. Di bagian fog lamp masih terasa cukup. Untuk di velg masih OEM dari bawaan Xenia-nya, dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 30%-an. Sudah ada Xenia di bagian fender dan ditambahkan dengan roof rail aftermarket di bagian atasnya. Nah ini kalau teman-teman lihat di bagian panel sebelah kanan mobil ini ada beberapa penyok ya di bagian pintu belakang nih guys, dan juga baret-baret pemakaian. Jadi kita bisa lihat di bagian panel sebelah kanannya pintu belakang. Kita coba cek di bagian sisi satunya. Di bagian sisi sebelah kiri kita bisa cek juga di bagian bumper dan fender sebelah kiri, ini juga sudah renggang dan kurang presisi. Ada beberapa baretan-baretan pemakaian juga, dan ini kondisi catnya sudah repaint dan kondisinya agak-agak kurang ya bagian catnya ya. Ini butuh dicuci dan dipoles lagi sih kalau emang nggak mau disiram lagi. Kita langsung cek di bagian belakang. Oke, di bagian belakang dari Xenia XE-nya ini masih terasa cukup. Untuk di bagian stop lamp ada 2 titik sensor parkir di belakang dan juga sudah ada spoiler. Nah ini di bagian belakang sih kalau gue bilang eksteriornya catnya ini agak kusam ya, dan ini harus butuh dipoles lagi. Kalau misalnya masih kusam ya harus di repaint sih kuncinya. Nah ini di bagian eksterior yang sudah kita kelilingin seperti ini nih guys. Oke, buat teman-teman yang nyari MPV, di depan kita ada Xenia XE nih guys, tahun 2010 manual transmission. Pajak mati di April 2020 kemarin. Eksteriornya C, sedikit arah ke D yang menurut gua karena di bagian cat dan ada beberapa baretan-baretan. Interiornya cukup dan mesinnya terkategori C. Di open di harga 58 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, ini ada Xenia XE manual transmission di Balai Lelang Sun. Oke, kita screening lagi mobil yang unsold nih guys. Di depan kita sudah turun harga. Ini adalah Agya-G manual transmission. Ini yang tipe G ya guys, cuman dioplos saja untuk velgnya. Tahun 2014. Pajak mati di bulan Juni 2019. Eksteriornya kurang ya menurut gua karena velgnya juga gantian, oplosan seperti ini. Interior cukup, mesinnya terkategori C. Sekarang turun harga 4 juta rupiah jadi 53 juta rupiah guys. Nah, kita langsung sedikit cek aja. Ini pernah kita review kemarin yang pas baru masuknya. Headlamp masih oke, fog lamp
lem dan garnish juga masih oke. Velgnya aja yang kurang guys, karena sudah oplos kaleng seperti ini dengan profil bannya tebal seperti ini guys, jadi agak kurang ya. Ada renggang di bagian bumper depan, kiri dan kanan, dan juga baretan kasar. Tapi untuk di bagian catnya juga sedikit kusam. Ini di bagian sisi sebelah kirinya teman-teman juga masih lihat ya, masih cukup presisi ya, pasti renggang di bagian bumper yang tadi gue sebutkan. Dan ini velg-velgnya nih beda semua guys, ada yang silver, ada yang hitam dan sebagainya, ada yang kecil dan juga ada yang besar. Jadi ini ada kekurangan terbesarnya, salah satunya di agi-agi ini. Nah kalau untuk di bagian belakangnya ini masih terkesan cukup oke ya. Untuk di bagian stop lamp masih oke, bumpernya juga masih terbilang cukup nih menurut gue, hanya ada beberapa baretan-baretan pemakaian. Hanya saja di bagian quarter ada penyok seperti ini guys, jadi butuh di repair lagi untuk di bagian quarter belakang sebelah kiri. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik nih, mobil Agya sudah turun harga. Ini adalah Toyota Agya manual transmission 2014. Pajak mati di bulan Juni 2019 kemarin, dengan eksteriornya kurang nih menurut gue ya, karena velgnya juga oplosan, interior cukup, mesinnya terkategori cukup. Turun 4 juta rupiah jadi 53 juta rupiah, ada di Balai Lelang Sun. Jadi buruan cek di Balai Lelang Sun guys. Lanjut, kita sebelahnya ada Xenia nih guys. Nah ini Xenia yang mungkin ditanya-tanya banyak orang. Kita langsung cek aja dulu. Ini adalah Xenia X manual transmission 2016 nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesin C, pajak mati di bulan Juli 2021 nanti. Di open di harga 87 juta rupiah. Langsung aja kita cek dulu fisiknya. Ini kalau dilihat 2016 sudah barong seperti ini kondisi di bagian bumpernya. Di headlamp masih oke ya, karena ini Xenia X, belum ada fog lampnya tapi sudah ada rumah fog lampnya. Untuk di bagian velgnya pasti kaleng ya, karena ini adalah Xenia X cuman sudah warna hitam seperti ini, dengan kondisi ban masih cukup layak pakai sekitar 40%. Eksteriornya ini catnya masih terkesan masih oke. Ada beberapa baretan tapi guys di bagian bumpernya seperti ini ya, wajar pemakaian. Nah, ini butuh di repair lagi dan di repaint. Sisanya nih di sebelah kiri bodinya nih masih terkesan cukup oke untuk presisinya. Lanjut kita cek di bagian sebelah kanan dari mobil ini, ada beberapa baretan kasar juga di bagian bumper dan juga di fender nih guys. Tapi untuk di bagian sisinya ini masih terkesan cukup sih kalau menurut gue. Coba kita cek di bagian belakang. Oke, ini adalah di bagian belakang dari Xenia X-nya. Kalau dibilang sih catnya sih agak cukup kusam ya, tapi masih terkategori cukup sih. Walaupun memang di bagian bumpernya ini juga ada beberapa cat yang sudah pecah seperti ini dempulannya. Lalu ada 2 titik sensor parkir di belakang. Dan ini di bagian sebelah kanan stop lamp masih oke, tapi di bagian sebelah kiri nih yang sayang nih, stop lampnya sudah pecah nih guys. Jadi harus diganti. Sisanya juga ada bumper renggang juga nih di bagian sebelah kiri dari mobil ini. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik, salah satunya nih ada Xenia lagi guys. Ini adalah Xenia X 2016 manual transmission. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori C, pajaknya masih hidup sampai bulan Juli 2021 nanti. Di open di harga 87 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Sun. Oke guys, ini adalah review tentang open house di Balai Lelang Sun pada siang hari ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di deskripsi, ada alamat lengkap atau informasi tentang Balai Lelang Sun. Masih ada beberapa juga unit-unit yang akan dilelang di Balai Lelang Sun, cuman mungkin di pekan-pekan berikutnya ya. Termasuk di depan kita nih ada Camry, terus ada Swift di depan kita, beberapa lagi di belakang, dan ada X-Laka juga. Termasuk di situ ada CX-5. Jadi ini nanti tungguin aja nih, ada beberapa mobil-mobil menarik lagi yang akan dilelang di Balai Lelang Sun. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar mendapatkan informasi update dari Dozo21. Sekian aja informasi yang bisa gue berikan nih pada siang hari ini. Semoga informasinya juga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa nih di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.